Halo Sobat Cek Faktate, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menghadirkan informasi faktual, mendalam, dan terpercaya tentang berbagai isu penting, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Kali ini, kita akan membahas kabar terbaru dari dunia sepak bola nasional yang tengah menjadi sorotan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak akan menambah pemain baru dalam waktu dekat. Menurut Erick, skuad Garuda saat ini sudah sangat lengkap dengan kombinasi pemain lokal dan diaspora dari 4 negara elit sepak bola dunia. Pernyataan ini bukan hanya soal teknis susunan pemain, tetapi juga sebuah sikap tegas yang mencerminkan arah kebijakan PSSI dalam membangun tim nasional yang solid, kompetitif, dan berkarakter. Jadi, mari kita bahas bersama secara lebih mendalam mengenai alasan di balik keputusan ini, bagaimana komposisi pemain saat ini, apa saja evaluasi yang disampaikan Erick setelah laga melawan Lebanon, serta bagaimana harapan besar yang kini dititipkan kepada skuad Garuda menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Pastikan Anda simak sampai akhir, karena kami juga akan memberikan penutup dengan refleksi penting mengenai arah masa depan sepak bola Indonesia. Suasana di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya, Senin malam, 8 September tahun 2025. Begitu menggairahkan. Ribuan supporter memadati tribun, memberikan dukungan penuh bagi timnas Indonesia yang tengah menghadapi Lebanon dalam laga uji coba FIFA Matchday. Di balik riuh sorak-sorai supporter, perhatian publik tersedot bukan hanya pada jalannya pertandingan, tetapi juga pada pernyataan tegas Erick Thohir usai laga. Dengan lugas, Erick menyampaikan bahwa tidak akan ada tambahan pemain baru untuk tim nasional. Menurutnya, skuad Garuda saat ini sudah sangat mumpuni dengan komposisi yang terdiri dari para pemain lokal terbaik dan sejumlah diaspora yang kini memperkuat tim. Ini semua pemain sudah tebal, diaspora dari Belanda sudah ada, dari Amerika sudah ada, dari Italia sudah ada, dari Spanyol ada, dari Liga Indonesia pun banyak sekali pemain yang diberi kesempatan untuk main, ujar Erick. Kalimat ini terdengar sederhana, namun jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya mengandung makna besar tentang arah pembinaan timnas Indonesia. Mengapa pernyataan ini begitu penting? Kita perlu memahami konteks beberapa tahun terakhir. Sejak dibukanya jalan naturalisasi bagi pemain diaspora, publik Indonesia menyambut dengan antusias hadirnya darah baru dari Belanda, Amerika Serikat, Italia, dan Spanyol. Nama-nama seperti Jordi Amat, Shane Patinama, Emre Jenner, Rafael Struijk, hingga pemain-pemain keturunan lainnya menambah kedalaman skuad Garuda. Mereka membawa pengalaman bermain di kompetisi Eropa, disiplin latihan, serta gaya bermain modern yang memperkaya pola permainan timnas Indonesia. Namun, di sisi lain, muncul juga kekhawatiran bahwa ketergantungan pada diaspora bisa menghambat perkembangan pemain lokal. Disinilah Erick Thohir mencoba menegaskan keseimbangan. Timnas Indonesia harus tetap mengandalkan talenta lokal, sembari memanfaatkan kontribusi diaspora secara bijak. Dengan kata lain, naturalisasi bukan jalan pintas tanpa arah, melainkan strategi untuk memperkuat fondasi tim dengan tetap memberikan ruang bagi pemain hasil pembinaan dalam negeri. Dalam 2 laga uji coba terakhir, timnas Indonesia menghadapi Taiwan dan Lebanon. Melawan Taiwan, Garuda berhasil meraih kemenangan. Sedangkan melawan Lebanon, pertandingan berakhir dengan skor imbang 0-0. Bagi sebagian orang, hasil imbang tanpa gol bisa dianggap kurang memuaskan. Namun, bagi Erick Thohir, laga melawan Lebanon justru menjadi pengalaman berharga. Ia menyebut formasi yang dimainkan mulai menunjukkan konsistensi. Hal ini penting karena konsistensi adalah kunci dalam membangun tim yang tangguh. Erick bahkan menyoroti karakter permainan Lebanon yang keras, penuh kontak fisik, dan kadang disertai provokasi. Menurutnya, inilah ujian nyata bagi para pemain Indonesia. Apakah mereka bisa tetap fokus, tenang, dan tidak terpancing emosi saat menghadapi lawan dengan gaya seperti itu? Dalam kualifikasi Piala Dunia, Indonesia pasti akan sering bertemu dengan tim-tim dari Timur Tengah yang memiliki karakter permainan serupa. Jadi, pengalaman melawan Lebanon adalah simulasi nyata untuk mengasah mental para pemain. Meski mengapresiasi semangat juang para pemain,
Erik juga tidak menutup mata terhadap kelemahan yang masih terlihat. Salah satu catatan penting yang ia sampaikan adalah soal penyelesaian akhir. Indonesia mampu menciptakan peluang, tetapi gagal mengonversinya menjadi gol. Finishing menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi bersama pelatih Patrick Kluivert. Dalam sepak bola modern, peluang tidak datang dua kali. Ketajaman dalam memanfaatkan setiap kesempatan bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan hasil imbang, bahkan kekalahan. Erik menekankan bahwa aspek ini harus menjadi fokus pembahasan lebih lanjut antara pelatih dan pemain. Jika finishing diperbaiki, timnas Indonesia bisa tampil lebih tajam dan efektif menghadapi lawan-lawannya. Selain soal teknik di lapangan, Erik juga menyinggung kondisi beberapa pemain yang absen dalam laga melawan Lebanon. Justin Hubner dan Neisen Chuan tidak bisa bermain karena sakit, sementara Ragnar Oratmangon sengaja diistirahatkan untuk menghindari risiko cedera. Sedangkan kondisi Olromni masih menunggu kepastian dari tim medis. Ini menunjukkan bahwa meski komposisi skuad sudah lengkap, faktor kebugaran tetap menjadi tantangan. Dalam kompetisi yang panjang dan melelahkan, rotasi pemain sangat penting agar semua tetap bugar. Pelatih Patrick Kluivert tampaknya memahami hal ini, sehingga 2 laga uji coba September dijadikan ajang rotasi dan penilaian individu. Setiap pemain diberi kesempatan menunjukkan kualitasnya, dan persaingan dalam skuad kini semakin ketat. Bagi Erick Thohir, persaingan sehat antar pemain adalah hal yang positif. Ia menegaskan bahwa siapapun yang tampil konsisten dan menunjukkan performa apik memiliki peluang besar masuk starting 11. Tidak ada jaminan otomatis bagi siapapun, baik pemain lokal maupun diaspora. Kesempatan terbuka lebar bagi semua. Hal ini menciptakan atmosfer kompetitif yang sehat di dalam tim. Dengan demikian, setiap pemain akan berlatih lebih keras, menjaga disiplin, dan berusaha menampilkan performa terbaik. Inilah yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk bisa bersaing di level internasional. Mentalitas juara yang lahir dari kompetisi internal yang sehat. Sobat Cek Fakta, mari kita lihat lebih jauh arti penting kehadiran diaspora dari 4 negara elit yang disebut Erik. Dari Belanda, kita melihat jejak panjang pemain keturunan Indonesia yang mengasah kemampuan di Eredivisie, sebuah liga yang dikenal sebagai pencetak bakat muda. Dari Amerika Serikat, kedisiplinan dan gaya permainan fisik memberi warna baru bagi skuad Garuda. Dari Italia, yang dikenal dengan kultur taktik dan pertahanan, pemain diaspora membawa pengalaman penting yang jarang ditemui di Indonesia. Dan dari Spanyol, negara yang identik dengan tiki-taka dan kreativitas, kehadiran diaspora memberi sentuhan berbeda dalam hal visi bermain. Kombinasi semua ini, ditambah pemain lokal yang berjuang keras di Liga 1 maupun kompetisi domestik lainnya, menciptakan harmoni yang menjanjikan. Dengan komposisi seperti ini, wajar jika Erik menegaskan bahwa tidak perlu ada tambahan pemain baru. Timnas Indonesia sudah cukup kuat, tinggal bagaimana memaksimalkan potensi yang ada. Menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, tantangan tentu semakin berat. Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh, dengan atmosfer pertandingan yang lebih menekan. Erik menegaskan target utama adalah meraih poin sebanyak mungkin agar tidak terjebak ke jalur playoff. Ia mengatakan dengan tegas, target kita ambil poin sebanyak-banyaknya. Kalau tidak, kesempatan tertutup dan harus ke playoff. Tapi fokus kita round 4 dulu. Kalimat ini menunjukkan bahwa PSSI dan Timnas Indonesia punya visi yang realistis. Mereka tidak sekadar mengejar prestasi instan, tetapi membangun fondasi langkah demi langkah. Fokus pada ronde keempat adalah prioritas, dan setiap laga harus dimanfaatkan untuk mendulang poin. Namun, untuk bisa meraih poin di ronde keempat, kuncinya bukan hanya pada teknik dan taktik. Erik menekankan pentingnya konsistensi, disiplin, dan mentalitas juara. Pemain harus benar-benar menjalankan instruksi pelatih di lapangan. Seringkali, sebuah tim memiliki strategi bagus di atas kertas, tetapi gagal mengeksekusinya dengan disiplin. Inilah yang ingin dihindari Erik. Ia percaya bahwa dengan disiplin yang tinggi, Timnas Indonesia bisa memetik kemenangan meski melawan tim yang lebih kuat. Mentalitas juara juga tidak kalah penting. Pemain harus percaya diri, tidak minder, dan tetap fokus menghadapi tekanan. Semua ini menjadi modal utama untuk bersaing di kualifikasi.
Sobat Cek Fakta, dukungan publik tentu menjadi faktor penting lainnya. Sepak bola Indonesia memiliki basis supporter yang luar biasa besar dan fanatik. Dukungan penuh dari masyarakat bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain. Erik menyadari hal ini, sehingga ia terus berusaha menjaga komunikasi dengan supporter, memastikan aspirasi mereka didengar, dan menunjukkan bahwa federasi bekerja serius. Dengan hubungan yang sehat antara federasi, tim, dan supporter, atmosfer positif bisa tercipta. Atmosfer inilah yang nantinya akan mendorong para pemain untuk tampil lebih berani, lebih percaya diri, dan lebih gigih di lapangan. Keputusan Arik untuk tidak menambah pemain baru juga membawa pesan bahwa timnas Indonesia harus mulai fokus pada pembentukan chemistry tim. Terlalu sering mengganti atau menambah pemain bisa mengganggu kestabilan. Padahal, dalam sepak bola, kerjasama dan pemahaman antar pemain sama pentingnya dengan skill individu. Dengan skuad yang sudah komplit, kini saatnya pelatih Patrick Kluivert mengasah kekompakan, membangun komunikasi yang solid, dan menemukan formasi terbaik yang stabil. Stabilitas ini akan menjadi modal besar ketika menghadapi ronde keempat kualifikasi yang penuh tekanan. Sobat Cek Fakta, mari kita renungkan sejenak. Dalam sejarahnya, timnas Indonesia seringkali terkendala masalah konsistensi. Ada kalanya tim tampil luar biasa, tetapi kemudian kehilangan fokus di laga-laga berikutnya. Dengan tegasnya Erick Thohir dalam menentukan arah kebijakan, harapannya masalah klasik ini bisa teratasi. Fokus bukan lagi pada mencari tambahan pemain, tetapi pada memaksimalkan apa yang sudah ada. Fokus bukan pada instan, tetapi pada proses yang berkesinambungan. Dengan cara ini, timnas Indonesia tidak hanya akan kuat untuk 1 atau 2 turnamen, tetapi bisa menjadi tim yang stabil dalam jangka panjang. Pada akhirnya, kita semua tentu berharap langkah tegas Erick Thohir ini membuahkan hasil nyata. Dengan kombinasi pemain diaspora dari 4 negara elit, ditambah talenta lokal terbaik, timnas Indonesia punya potensi besar. Tugas sekarang adalah mengasah potensi itu, memperbaiki kelemahan seperti penyelesaian akhir, menjaga kebugaran, memperkuat mentalitas, dan membangun chemistry yang solid. Jika semua ini bisa dilakukan, bukan tidak mungkin Garuda akan terbang tinggi di kualifikasi Piala Dunia, bahkan mungkin menorehkan sejarah baru. Demikianlah ulasan kami kali ini, Sobat Cek Fakta. Keputusan Erick Thohir untuk tidak menambah pemain baru menandai era baru dalam pembentukan timnas Indonesia. Skuad yang ada saat ini sudah lengkap, tinggal bagaimana memaksimalkan kualitas mereka. Mari kita dukung bersama, karena dukungan publik adalah energi yang tidak ternilai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar kami bisa terus menghadirkan informasi terpercaya dan mendalam untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat mendukung Garuda, dan ingat, bersama kita kuat, bersama kita bisa membawa Indonesia bersinar di kancah internasional.